Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah mengumpulkan kita pada majlis ilmu ini. Maka tentu ini merupakan sebuah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasanah, teladan terbaik bagi kita sekalian beserta keluarga, sahabat dan siapapun yang istiqomah dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita bagi ikhwah yang pegang buku terjemah. Kita masih berada di halaman 2, Nah, penulis mengatakan, wa idza arafta dzalika fa'lam anna rububiyyata minhu ta'ala. Apabila Anda sudah mengetahui pembahasan di awal yang telah dijelaskan oleh beliau yang berkaitan dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, baik dari rububiyah ataupun uluhiyah, maka ketahuilah sesungguhnya rububiyah itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, penghambaan adalah merupakan yang harus senantiasa diberikan oleh hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ar-Rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu merupakan wasilah antara Rabb Azza wa Jal, antara kita dan Rabb Azza wa Jal, antara hambanya dan Rabb. Rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan penghubung, merupakan wasilah antara kita dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Di sini penulis menjelaskan kepada kita bahwa rububiyah adalah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu di mana kita meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang mengatur kita, yang menciptakan, memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan telah kita jelaskan ayat-ayat yang membahas masalah itu begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur setiap ciptaannya. Dan ini kita harus yakini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada pencipta, pengatur selain Allah. Tidak mungkin ada pencipta dan pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemudian beliau mengatakan bahwa ibadah, penghambaan hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan penghambaan itu hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Sebagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana kemudian kasih sayang itu merupakan penghubung, wasilah antara kita dengan Allah. Dan kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita itu Maha Pemberi kasih sayang. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada setiap hambanya, sekalipun hamba yang durhaka, sekalipun hamba yang ingkar, sekalipun hamba tersebut tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka senantiasa tetap diberikan kasih sayang oleh Allah, tetap diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi Allah
kepada kita, yang memberikan nikmat, memberikan berbagai macam nikmat. Oleh sebab itu kemudian para ulama mengatakan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Rahmat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rahmat umum, yang bersifat umum, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh ciptaannya, manusia, jin, binatang, bahkan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bahkan sekalipun apabila dia kafir kepada Allah, tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, tetap mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Sehingga kemudian mereka tetap hidup bebas di bumi, menghirup udara yang Allah ciptakan, mendapatkan rezeki, menikmati setiap fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bumi ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah lah yang menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi ini. Allah yang menciptakan untuk setiap yang Allah kehendaki bagi mereka di dalam menikmati apa yang Allah ciptakan di bumi ini. Muslim, kafir, semuanya. Ini bagian dari bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dan inilah yang disebut dengan rahmat yang secara umum. Kemudian ada pula rahmat Allah Subhanahu wa taala secara khusus, diberikan kepada mereka yang beriman, diberikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa bimbingan, berupa hidayah, pertolongan, keistiqomahan. Maka ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzakumullah. Keimanan yang ada dalam hati kita merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing kita agar senantiasa istiqomah di atas keimanan ini, bagian dari rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ini rahmat khusus bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kekhususan bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kemudian Syekh Saleh Sindi beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkasih sayang kepada kita, memberikan rahmatnya sehingga kemudian menciptakan kita. Kemudian Allah berikan hati dan akal kepada kita. Kemudian akal, hati, akal, penglihatan, semuanya menjadi fasilitas bagi kita untuk mengetahui, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Rabb Azza wa Jal. Hati kita dibimbing, mata kita dibimbing, pendengaran kita dibimbing untuk senantiasa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadi penyebab kita beriman kepadanya. Maka ini bagian dari rahmat Allah Rabb Azza wa Jal. Dan semua itu adalah merupakan penyebab kita untuk sampai kepada al-haq, kebenaran. Terlebih lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an, mengutus kepada kita Rasul. Menurunkan Al-Qur'an, mengutus kepada kita Rasul, maka ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukti bahwasanya Allah ingin kita senantiasa berada kepada kebaikan. Allah tidak ingin kita berada kepada dalam keburukan, dalam kesesatan. Sehingga tatkala kemudian manusia mulai melenceng dari agama yang benar, maka Allah utus Rasul. Ketika manusia sudah mulai menyembah berhala, ketika manusia sudah mulai menyembah sesuatu yang tidak patut untuk disembah, maka Allah utus Rasul. Allah utus Rasul, Allah turunkan Al-Quran sebagai bentuk bimbingan kepada manusia agar dia ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam akidah yang benar, dalam agama yang benar, dia masih berada pada tujuan dia diciptakan, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kemudian setelah itu beliau mengatakan bahwa wa'lam, maka ketahuilah anna anfasal a'mal
wa ajallaha qadran. Ketahuilah bahwasannya amalan yang paling penting dan amalan yang paling tinggi kedudukannya adalah tauhid. Adalah tauhid. Amalan yang paling penting, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang paling mulia, yang paling tinggi, yang kedudukannya adalah tauhid, maka tentu pelajaran yang paling tinggi adalah pelajaran tauhid. Karena pelajaran tauhid ini adalah pelajaran yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Pelajaran tauhid ini adalah pelajaran bagaimana kita memurnikan ibadah kita, di mana kemudian memurnikan ibadah ini adalah merupakan perintah dari Allah, inti dakwah para rasul. Sehingga kemudian sangat wajar ketika kemudian beliau mengatakan bahwa amalan yang paling penting, amalan yang paling tinggi kedudukannya adalah tauhid. Tauhid berbicara tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kemudian dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi?" Wahai Mu'adz, apakah kamu mengetahui apa hak Allah atas hamba-hambanya? Apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya, dan apa hak hamba-hamba yang akan Allah penuhi kepada mereka? Maka kemudian Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ini adalah adab para sahabat. Adab yang harus kita teladani. Pada perkara-perkara yang kita tidak ketahui, maka seharusnya kita tidak menjawabnya. Kita menjawabnya dengan saya tidak tahu. Kita menjawabnya dengan Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Seperti itulah para sahabat, ikhwani fiddin azzakumullah. Mereka tidak mendahului Allah dan Rasul di dalam persoalan agama ini. Maka kemudian saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bahwasanya hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ini adalah tauhid. Maka ini adalah tauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan apapun, dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Maka ketika kemudian manusia sudah menunaikan hak ini, maka Allah akan menunaikan hak mereka, yaitu agar Allah tidak mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan apapun. Ikhwani fiddin azzakumullah. Oleh sebab itu kemudian pelajaran tauhid ini adalah pelajaran yang sangat penting, ilmu yang sangat tinggi kedudukannya, yang tidak boleh dilewatkan oleh kaum muslimin, yang seharusnya di rumah-rumah kaum muslimin pelajaran tauhid menjadi kurikulum utama yang diajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Dan ini merupakan metode Al-Quran. Coba kita perhatikan Al-Quran mengabarkan orang-orang yang tinggi kedudukan tauhidnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mengajarkan tauhid itu kepada anak-anak mereka sejak dini. Di antaranya adalah kisah Luqman yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran sebagai satu surat. Allah mengabarkan bagaimana Luqman mendidik anaknya. Didikan pertama yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah didikan tauhid. Wa idh qala Luqmanu li binihi wa huwa ya'idhuhu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan saat itu dia sedang menasihati anak tersebut, Luqman mengatakan, la tusyrik billah. Janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Pelajaran tauhid. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Itu adalah
contoh dari Luqman, contoh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik para sahabat. Sejak dini mereka sudah diajarkan tauhid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat yang mulia, dikatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas lahir 10 tahun setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lahir, sehingga saat peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah usia beliau masih 3 tahun. Dan pada saat wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan bahwa usia Abul Abbas saat itu di bawah 5 tahun. Dan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sudah banyak memperdengarkan nasihat-nasihat kepada beliau. Diperkirakan pada saat beliau mendengarkan nasihat dari Rasulullah, usia beliau di antara 13 atau 12 tahun. Di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abul Abbas adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suatu saat Abul Abbas dibonceng oleh Rasulullah pada kendaraannya, ontanya saat itu tentunya. Kemudian saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya gulam, ya gulam, wahai anak." Coba perhatikan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anak kecil, sahabat yang mulia Abul Abbas, sehingga kemudian beliau mengatakan, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Makna tauhid di dalamnya sangat kental. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Apabila kamu memohon, maka mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Wa'lam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasannya jika seandainya manusia umat ini berkumpul dari awal sampai terakhir untuk memberikan manfaat kepadamu, maka kamu tidak akan mendapatkan manfaat kecuali sekedar yang Allah tentukan untuk dirimu. Tauhid. Dan jika seandainya umat ini berkumpul dari awal sampai terakhir untuk memberikan mudarat kepada dirimu, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan mudarat kecuali sekedar yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kamu. Ini adalah makna tauhid yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya sejak dini. Oleh sebab itu ikhwani fi din azzakumullah, perlu antum ketahui orang-orang yang berada pada agama yang menyimpang, di antaranya adalah orang-orang Syiah misalkan, orang-orang yang beragama Syiah, mereka mengajarkan anak-anak mereka akidah Syiah itu sejak masih kecil. Suatu ketika mereka akan datang kepada anak-anak mereka, kemudian membawa hadiah yang sangat indah, yang sangat berharga, yang diinginkan oleh anak-anak itu. Kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah hadiah dari Imam Ali untuk kamu. Senang anaknya, Masya Allah, Imam Ali baik dan seterusnya. Kemudian esok harinya hadiah yang sudah dikasih tadi diambil kembali tanpa sepengetahuan anak itu, disembunyikan. Sehingga kemudian ketika anak itu butuh kepada hadiah yang sudah diterima dari orang tuanya, dia cari-cari hadiahnya, di mana hadiah saya kemarin. Kemudian orang tuanya bilang,
hadiahmu telah dicuri oleh Abu Bakar As-Siddiq, telah dicuri oleh Abu Bakar, telah dicuri oleh Umar, telah dicuri oleh Utsman. Coba perhatikan bagaimana mereka menanamkan akidah yang keliru itu kepada anak-anak mereka sejak dini. Dan seharusnya kita, ikhwani fiddin azzakumullah, seharusnya kita yang sudah yakin berada pada akidah yang benar, maka pelajaran tauhid ini adalah menjadi pelajaran utama yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita di dalam rumah. Kita tanamkan nilai-nilai tauhid sejak dini kepada anak-anak kita. Dan ini telah kita sebutkan tadi dalilnya dalam Al-Quran. Kita telah jelaskan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tauhid kepada para sahabat sejak mereka masih muda, sejak mereka masih kecil. Maka tentulah ini yang menjadi contoh bagi kita, ikhwani fiddin azzakumullah. Selain mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, kepada masyarakat, maka kita juga perlu mengajarkan kebalikan dari tauhid itu, yaitu kesyirikan, agar mereka tidak terjerumus kepada persoalan yang sangat besar di dalam agama ini, sebuah persoalan yang apabila orang terjerumus ke dalamnya akan menyebabkan amalannya terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan dia tidak akan mendapatkan pengampunan dari sisi Allah ketika dia meninggal membawa dosa besar yang bernama syirik itu. Maka perlu kita jelaskan kepada saudara-saudara kita. Ini sangat penting. Kita jelaskan kesyirikan. Setelah kita jelaskan tauhid, kita jelaskan kesyirikan. Di mana kesyirikan ini merupakan dosa yang paling besar, dosa yang menjadi penghapus setiap amalan yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan juga kepada orang-orang sebelummu, apabila kamu melakukan kesyirikan maka terhapuslah semua amalanmu. Ini khitab dari ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu mempersekutukan Allah wahai Muhammad, maka sungguh akan terhapus semua amalanmu. Bahaya kesyirikan, dosa yang paling besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Dosa yang paling besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya apakah dosa yang paling besar, kata Rasulullah, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah yang menciptakanmu. Syirik, dosa besar, berbahaya ikhwani fiddin azzakumullah. Ketika kita tidak mengetahui tauhid, tidak mengetahui kesyirikan, maka bisa jadi kita terjerumus kepada kesyirikan ini tanpa kita sadari. Oleh sebab itu kemudian sahabat Hudzaifah bin Yaman beliau berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan saja. Namun aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan pula agar aku tidak terjerumus kepada keburukan itu. Sehingga kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, selain kita mempelajari tauhid, maka kita juga perlu mempelajari lawan dari tauhid itu, yaitu kesyirikan. Karena apabila ada orang yang meninggal dunia dengan membawa dosa syirik, maka Allah kabarkan kepada kita bahwa tidak ada peluang bagi dia untuk diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani wa la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha magfiratan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, jika seandainya engkau datang kepadaku
membawa dosa sebesar bumi. Namun dari sekian dosa yang ada itu, engkau tidak pernah mempersekutukanku dengan apapun, maka aku akan mendatangkan ampunan kepadamu sebesar dosa yang engkau bawa. Allah ampuni dosa-dosa lain, namun Allah tidak berikan toleransi kepada mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kemudian ikhwani fillah azzakumullah, tidak salah apabila kemudian penulis mengatakan bahwa ketahuilah tauhid itu merupakan amalan yang paling penting, amalan yang paling tinggi kedudukannya, yang harus kita pelajari, yang harus kita ajarkan. Begitu juga dengan kesyirikan, kita harus pelajari, waspadai. Kita harus pelajari dan waspadai, ajarkan kepada keluarga dan anak-anak kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqus syirka. Hati-hatilah kalian kepada kesyirikan. Karena sesungguhnya kesyirikan itu lebih tersembunyi daripada bekas kaki semut. Samar kesyirikan itu. Dan yang samar itu tidak bisa tersingkap kecuali dengan ilmu, mempelajari tauhid. Nah, ikhwani fillah azzakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.